PowerPoint ke Word. Nah, sebelum kita memulainya, maka kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan hyperlink. Hyperlink itu adalah cara kita menghubungkan suatu bagian di dalam slide, file, program, ataupun pada halaman web dengan bagian yang lainnya dalam bidang-bidang tersebut. Hyperlink sering dipakai untuk menunjukkan lokasi lainnya dari teks ataupun objek yang diperlihatkan atau dipresentasikan. Hyperlink pada PowerPoint yang banyak diketahui itu adalah hyperlink internal yang hanya akan menautkan slide-slide satu sama lain. Misalnya menautkan Word dengan Excel, kemudian presentasi lain, video, bahkan web. Nah, sekarang kita akan memulai bagaimana cara membuat hyperlink di PowerPoint ke Word. Langkah yang pertama yaitu dengan kita membuka aplikasi PowerPoint. Oke, setelah terbuka aplikasi PowerPoint, kita buat slide presentasi. Untuk contohnya adalah seperti ini. Ya, sebelumnya kita masukkan dulu backgroundnya, ya. Kita atur dulu background di dalam slide. Bisa kita ambil. Nah, kebetulan tadi Ibu sudah mendownload ada background, maka ini bisa Ibu kopikan ke dalam slide. Oke, ini bisa kita atur. Oke, seperti ini. Untuk membuat tulisannya kita bisa dari insert, save aja kita masukkan. Kemudian kita pilih yang text box. Bisa kita atur seperti ini, ya, materi PowerPoint. Kemudian kita tambahkan satu lagi insert shape-nya. Oke, selesai kita buat slide-nya seperti ini, maka kita lanjutkan yaitu dengan kita membuat file Word-nya yang akan kita jadikan target untuk kita link. Nah, usahakan tidak terdapat kesalahan pada file Word yang akan dijadikan hyperlink dengan Word, ya, yang akan dijadikan hyperlink dengan Word dengan memilih hyperlink. Kemudian setelah selesai nanti kita buatnya, kita simpan file Word-nya tersebut. Oke, bagaimana caranya?
Kita buka Microsoft Word, ya. Kemudian kita ketikkan contoh untuk di sini itu Ibu ketikkan di sini adalah materi PowerPoint. Kemudian poin-poin yang di dalam materi PowerPoint-nya itu aja yang Ibu buat di sini. Yang pertama, membuat presentasi dengan template, membuat presentasi dengan wizard, mengatur layout presentasi, mengatur format teks, dan menyisipkan teks. Nah, inilah yang akan kita linkkan nanti ke dalam slide PowerPoint. Ini kita simpan dulu. Oke, di sini kita simpan dengan nama materi saja. Oke, kita simpan biar gampang untuk mencarinya. Nanti kita masukkan di dokumen. Oke, save. Nah, setelah kita ketikkan word-nya dan kita save, maka kita kembali ke PowerPoint tadi. Oke. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu kita klik objek atau blok teks yang terdapat pada placeholder yang akan kita jadikan hyperlink. Oke. Nah, ini tadi. Ini yang akan kita mau jadikan hyperlink. Kita klik objeknya atau placeholder. Placeholder itu adalah ini bingkai yang membentuk ininya ya. Bingkai bentuk rectangle ini yang berbentuk persegi ini, itu adalah yang disebut dengan placeholder. Nah, di sini kita klik placeholdernya tadi. Oke, kemudian setelah kita klik placeholder yang akan kita gunakan sebagai hyperlink, kita klik insert, kemudian kita pilih hyperlink. Kemudian setelah kita klik insert hyperlink, kita tentukan direktori tempat penyimpanan file yang berada pada kotak login. Nah, ini ada login. Nah, kita cari karena tadi menyimpan file Word-nya itu di dalam dokumen, maka kita klikkan dokumen. Kemudian kita pilih nama file yang kita simpan tadi. Nah, karena Ibu tadi menyimpan dengan nama materi, maka Ibu klik materi. Ya. Nah, setelah selesai, di-OK-kan. Kita klik OK. Nah, oke. Di sini dia tidak nampak ya. Oke, kita ulang lagi. Ya, kita blok. Ya, kita blok. Oke, kita ulang, insert hyperlinknya. Oke, kita klik kembali materinya, kemudian kita oke. Nah, tanda dia sudah di hyperlink, yaitu ini ya, ini nih, lihat ada garis bawah berwarna biru. Nah, ya, garis bawah berwarna biru itu tandanya bahwa slide kita ini sudah terhyperlink. Nah, untuk melihat apakah hyperlink kita ini sudah berjalan, maka kita bisa slideshow kan. Kita tampilkan dulu PowerPoint kita tersebut, bisa dengan menekan F5 ya, atau menekan tombol nih, slideshow yang dari bawah ini ya. Oke, kita klik. Oke, kemudian kita coba klik materi modul PowerPoint ini. Oke, ini kita klik yes. Nah, kemudian coba kita perhatikan. Nah, dia sudah menuju langsung ke materi PowerPoint yang kita buat tadi, tanpa perlu kita mengetik-ngetik lagi materinya tadi ya. Nah, kemudian setelah kita jalankan ya PowerPoint kita tadi, nah, seperti inilah hasilnya. Kemudian ada cara kedua, yaitu membuat hyperlink menggunakan tombol navigasi. Oke. Nah, ini tadi ya, apa kita. Kemudian kita exit aja untuk keluar. Oke. Nah, kemudian untuk membuat hyperlink menggunakan tombol navigasi, langkah-langkahnya yaitu sebelum memulainya, sebelum membuatnya, Ibu jelaskan dulu
Apa sih itu yang dimaksud dengan navigasi? Navigasi yaitu tombol aksi pada slide yang akan membuat presentasi itu lebih menarik. Nah, tombol navigasi ini fungsinya mengontrol atau mengendalikan slide pada saat dijalankan. Jadi dengan penggunaan tombol navigasi diharapkan mempermudah kita dalam menjalankan suatu presentasi. Nah, langkah-langkahnya sama seperti tadi, kita buat slide yang baru, presentasi slide yang baru ya. Ini kita klik aja tadi new. Oke, blank presentasi. Nah, kemudian ya bisa kalian buat presentasi PowerPoint seperti berikut ini. Oke ya, nih Ibu lihat dulu. Oke, di sini bukan ini. Bentar ya. Oke. Nah, oke, di sini ada 5 slide yang sudah Ibu buat ya. Kalian buat juga 5. Ini ada slide pertama, ada aplikasi PowerPoint, membuat presentasi dengan template, membuat presentasi dengan wizard, mengatur layout presentasi, mengatur format teks, dan menyisipkan teks. Nah, di slide kedua, ini ada membuat presentasi dengan template. Nah, ini ada klik menu file, klik new, atau tekan tombol Ctrl N. Selanjutnya akan muncul toolbar taskbar seperti ini. Pilih dan klik menu desain template. Nah, ini isi dari slide yang kita buat tadi. Nah, ini membuat presentasi dengan wizard di slide ketiga, ada seperti ini. Ya, kemudian di slide yang keempat ada mengatur layout presentasi. Kemudian di slide kelima ada mengatur format teks, ya. Di slide keenam ada menyisipkan objek dengan video atau audio. Nah, sekarang perhatikan tombol navigasi itu yang mana? Tombol navigasi yaitu adalah tombol nih, ya. Ini yang disebut dengan tombol navigasi. Nah, di slide kedua ada 2 tombol navigasi. Yang satu itu tombol navigasi next, kemudian yang sebelah kirinya ini itu adalah tombol navigasi previous. Jadi kembali ke halaman sebelumnya. Nah, bagaimana cara membuat tombol navigasinya? Oke, kalian bisa ikuti caranya. Ya, caranya yang pertama yaitu kalian bisa dari klik insert, ya, ini dari insert, kemudian kita pilih set. Oke. Nah, coba perhatikan di sini yang paling bawah ini ada tombol action button. Nah, ini dia. Nah, ini ada yang tombol action button forward or next, kemudian ini ada tombol action back, ya. Kemudian ada tombol action button beginning, kemudian ada tombol button end, dan seterusnya. Jadi kita bisa menggunakan tombol navigasi ini sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, nah karena kita mau ke next ya, kita klik aja tombol button yang ini tadi ya, contoh. Oke, nah kita klik. Oke, seperti ini. Nah, akan dia muncul jendela action setting. Oke, nah di jendela action setting ini, oke, nah di sini ada istilahnya none, ada hyperlink to, kemudian ada run program, kemudian ada play sound, ya, kemudian ada highlight click, ya, ada highlight click. Oke, nah fungsi dari none, ya, fungsi dari none ini itu adalah untuk tidak melakukan suatu aksi. Jadi kalau kalian klik none, maka tombol navigasinya tadi tidak akan berfungsi apa-apa.
Kemudian hyperlink to. Nah, di dalam hyperlink to ini untuk melakukan aksi terhadap slide, file ataupun URL atau web. Ya. Jadi di dalam hyperlink to ini ada macam-macam fungsinya. Ada next slide, ada previous slide, ada forward slide, last slide viewed, dan ada end show. Nah, tergantung tombol navigasi yang kalian gunakan tadi. Kalau kalian menggunakan tombol navigasinya seperti ini, berarti hyperlink to-nya kalian klikkan next slide. Oke, ya. Kalau kalian tombol navigasinya yang back, maka kalian harus pilihnya yang previous slide. Oke, seperti itu ya. Nah, ini karena kita next, maka kita pilih hyperlink to-nya next. Nah, kemudian run program itu fungsinya, ya, ini run program nih. Ya, run program itu berfungsi untuk melakukan aksi membuka program aplikasi lain, ya. Nah, kemudian ada run makro. Run makro ini untuk menjalankan program makro. Kemudian ada object action, yaitu untuk menjalankan aksi suatu objek. Kemudian ada play sound. Play sound ini untuk memberi fungsi suara pada tombol aksi. Ya. Ya, kemudian highlight click untuk mengaktifkan, warna terang ketika tombol aksi diklik. Oke, seperti itu ya. Jadi kita coba di sini hyperlink next slide. Kemudian kalau kita mau membuat play sound-nya, kita bisa klik, kemudian kita bisa cari play sound-nya itu yang seperti apa. Contoh, kita bisa yang applause, ya. Nah, kemudian kita klik. Setelah selesai itu, kita klik OK. Oke, seperti itu. Nah, sekali lagi tadi, ya, ini, oke. Ini sekali lagi, ini ada mouse click, ada mouse over. Oke. Kalau mouse over, ya, itu fungsinya, ya, ini mouse over, itu fungsinya, fungsi tombol aksi, dia apabila mouse pointer diletakkan pada tombol aksi yang dibuat. Nah, kalau mouse click itu fungsi tombol aksi itu apabila mouse-nya itu diklik. Kalau mouse-nya nggak diklik, dia nggak akan bisa. Nah, kalau mouse over itu apabila tadi mouse pointer itu diletakkan, maka tombol aksi yang dibuatnya. Maka apa tadi? Fungsi tombol aksi apabila mouse pointer diletakkan pada tombol aksi yang dibuat, seperti itu ya. Nah, itu dia fungsinya. Kemudian setelah kita pilih, nah, dia siap seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di slide berikutnya, nah, karena kita ada dua tombol ya, ini ada dua tombol next tadi dengan back. Nah, sama seperti tadi, kita bisa buatnya tadi dari insert, kemudian kita tadi pilih save, kemudian kita pilih action buttonnya, nah, kita pilih yang back, ya, yang ini back atau previousnya tadi. Nah, seperti ini contohnya. Oke. Nah, dia sama akan muncul jendela action setting. Dia ada mouse click dengan mouse over. Nah, kemudian di hyperlink to-nya, karena kita bergerak belajar tentang hyperlink. Nah, hyperlink to-nya ini kita harus sesuaikan, yaitu ini kita buat di sini adalah kita pilih apa? Previous slide, ya, previous slide. Oke, kita coba oke. Nah, sekarang kita coba jalankan, ya. Oke, tadi di slide 1 kita coba jalankan dengan menekan F5 atau slide show, ini tombol slide show ini. Coba. Kemudian kita coba klik ke yang ini tadi tombol yang kita buat, next. Oke. Oke, dengar ya, tadi ada play sound-nya, ada suaranya. Oke. Nah, kemudian ini tadi tombol yang kita buat, coba kita klik. Oke, dia akan kembali ke
slide sebelumnya seperti itu. Oke. Nah, demikian cara membuat hyperlinknya. Kemudian jika ada kesalahan nih Bu, bagaimana cara untuk mengedit action button? Oke, misalnya fungsinya salah buat ini Bu fungsinya. Ini kita tinggal klik aja di action buttonnya tadi. Kemudian kita bisa klik kanan, ya. Klik kanan, kemudian kita pilih edit hyperlink. Nih, kita klik. Nah, silakan kita perbaiki. Mau kita gunakan yang mana, ya? Coba ya, tadi yang kita edit yang ini tadi kan belum ada suaranya nih. Kita klik kanan, edit mana? Edit hyperlinknya. Oke, ini dia. Kita klik. Nah, kita coba tadi soundnya, play soundnya kita jalankan. Misalnya kita gunakan bom, ya. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Kemudian kita klik tombol ini. Oke, udah berbunyi. Dia ke slide kedua. Kalau ini kita klik, maka dia kembali ke slide yang pertama. Oke, seperti ini. Oke, demikian membuat hyperlink dengan PowerPoint, ya. Membuat hyperlink begitu mudah. Nah, silakan anak-anak Ibu dipraktekkan. Coba dipraktekkan di rumah masing-masing. Oke, sekian. Terima kasih.